Salam dan salam, jumpa kembali kita dalam ibadah live streaming di GBI CC Latumenten. Selamat beribadah, selamat bergabung bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang lain yang mungkin baru hari ini ikut ibadah live streaming di GBI CC Latumenten. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bersama kami. Buat Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada dimanapun Bapak Ibu berada, saya berharap hari ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu semua dalam keadaan yang sehat. Amin. Semua kita masih memilih untuk minggu yang kedua ini kita pilih live streaming. Minggu yang pertama kemarin kita sudah ibadah secara tatap muka dan kita coba sebulan sekali. Akhirnya juga dapat berjalan dengan baik, sekalipun yang online tidak berjalan dengan baik. Ada sedikit gangguan, ada sedikit masalah dalam jaringan dan teknis yang ada. Pelan-pelan kita sambil mengupdate diri, sambil mempersiapkan perlengkapan dan sarana yang lain, sehingga kita benar-benar satu saat kita benar-benar ibadah tatap muka dan online berjalan bersamaan. Amin. Tidak mengurangi sukacita Bapak Ibu semua. Biarlah kita semua tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan yang hebat dan ajaib terus menyertai dalam kehidupan kita. Kita akan mulai. Hari ini kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Evi Sukiat. Saya lupa jadinya. Yang dari BSD yang akan memberkati kita dalam firman Tuhan hari ini. Kita berdoa biarlah melalui pujian kita hari ini, puji-pujian yang ada kita boleh dilawat dan diberkati di dalamnya. Amin. Mari kita satu hati untuk berdoa buat ibadah kita hari ini. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan, atas kasih setia Tuhan, atas kuasa-Mu, lawatan-Mu, penyertaan Tuhan yang hebat dan ajaib. Menyertai kami Bapa sepanjang minggu lamanya kami ditolong dan dimampukan di dalamnya, sehingga kami ada lagi di hadirat Tuhan dalam ibadah live streaming. Sekalipun melalui online, tetapi tidak mengurangi sukacita kami, tidak mengurangi hadirat-Mu, kuasa-Mu, lawatan-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau ada di rumah kami saat ini. Kami percaya Engkau ada di dalam setiap kehidupan kami hari ini. Dan Engkau melihat setiap mata yang menyaksikan hari ini, mata yang tertuju kepadamu, baik mereka membuka laptop, PC, bahkan handphone yang ada. Tuhan, kami berdoa urapi dan kuduskan dan berkati, sehingga setiap kami yang ada boleh dilawat Tuhan dalam ibadah hari ini. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu, jamahan-Mu ada dalam kehidupan kami. Ketika kami melihat, menyaksikan kami hari ini, kami boleh dilawat Bapa, kami yang sakit disembuhkan, bahkan lemah dikuatkan, susah dihiburkan, karena Engkau ada dalam kehidupan kami. Urapan-Mu turun atas kami semua yang ada, atas hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Ibu Pendeta Evi Sukiat, Tuhan berkati, Tuhan urapi. Atas pujian yang ada Tuhan urapi, Tuhan berkati, sehingga benar-benar kami dibawa dan bawa untuk menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah hari ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah live streaming kami hari ini 9 Mei 2021 dari awal sampai selesainya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang dilawat Tuhan dan mau menerima berkat Tuhan dalam ibadah hari ini, sama-sama kita katakan amin. Amin. Bapak Ibu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Pasti
batasnya. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku. Membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari kata Allah Bapa. Mengalir dan mengalir, memenuhi
kasih dari tempat tinggi mengalir, kasih dari tata Allah Bapa mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi hidup, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi hidup, mengalir, memenuhi
bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Hallelujah. Here we go. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Anugerah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Hanya ada satu nama, nama Yesus. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Come on. Ya Bapak Ibu dan Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, saya percaya bahwa Bapak Ibu semua ada yang ada hari ini.
kita dilawat dan diberkati melalui pujian yang ada. Hari ini pujiannya kita tentang kasih, karena judul kita hari ini tentang kasih. Semuanya urusan dengan kasih. Bagaimana dengan kasih kita hari ini? Ya, kita hari ini kita bereskan kasih kita. Firman Tuhan juga hari ini bisa menguatkan kita di dalamnya. Nah, saatnya bagi kita untuk mendoakan anak-anak. Ada di mana ini bocah-bocah ini? Shalom adik-adik, sudah kumpul semua? Alicia, Suho, Edelin, Sandra, Angel, siapa lagi nih? Carlos, apa lagi nih? Om Kem suka lupa. Siapa? Kakaknya Suho satu lagi. Dan mungkin ada yang lain yang menyaksikan saya hari ini. Bapak Ibu yang punya anak yang menyaksikan, lihat saya. Shalom. Mana nih mukanya? Shalom adik-adik. Apa kabar semuanya? Baik Pak Pendeta, sehat-sehat selalu. Amin Pak Pendeta. Saya berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat. Sekalipun belajar masih tetap pilih dari rumah, tapi tidak mengurangi sukacita adik-adik untuk tetap mengerjakan tugas, sekalipun yang pusing mamanya. Mari kita satu hati berdoa buat adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, dan dengarkan sama-sama. Bapak Ibu boleh arahkan tangan Bapak Ibu kepada mereka, dan kita satu hati untuk berdoa buat anak-anak kita. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, yang hari ini kami datang kepadamu Bapa. Di tengah-tengah ibadah kami, sebelum kami dengar firman-Mu, kami datang kepadamu dan membawa dan menyerahkan kehidupan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya akan kemampuan kami dan keterbatasan kami dalam mendidik. Oleh karena itu kami percaya akan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu. Setiap minggu kami bawa mereka di hadapan hadirat-Mu. Di altar-Mu kami mempertaruhkan tubuh, jiwa, roh anak-anak kami dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan mereka, kami menyerahkan kesehatan mereka, kami menyerahkan masa depan mereka, kami menyerahkan tubuh, jiwa, roh mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami bersama-sama Bapa dengan orang tua yang ada, sama-sama kami berdoa dan memberkati anak-anak kami. Dalam nama Yesus, turunkanlah berkat-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Jadikan mereka menjadi anak-anak yang sehat. Jadikan mereka menjadi anak-anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang berhasil, anak yang beruntung, anak yang memuliakan nama Tuhan. Roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, penyertaan Tuhan sempurna ada dalam kehidupan anak-anak ini. Baik anak-anak-Mu saat ini Tuhan jumpai dalam kehidupan mereka. Ada yang lemah, sakit, batuk, pilek, apapun. Kami berdoa bahkan demam. Kami berdoa Tuhan jamah, sembuhkan, pulihkan. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus anak-anak kami sembuh Bapak. Berdoa Bapak dan menyerahkan juga anak-anak-Mu yang lain yang masih dalam bayi. Baik anak daripada Bu Vivi, anak daripada Mega, anak daripada Hendrik. Ya anaknya Hendrik, kami berdoa, Agnes, kami berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Menyertai dan menolong, memberkatinya dalam nama Yesus. Bahkan anak-Mu Lauren yang sedang hamil, Tuhan tolong juga anak ini boleh lahir dengan normal tanpa kekurangan suatu apapun. Menyertai dan memberkatinya dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa dan menyerahkan seluruh anak-anak-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Orang tua yang mendidik dan membina, membesarkan mereka. Berkati usaha mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka. Berkati setiap apa mereka kerjakan, Tuhan sertai, Tuhan berkati Bapak dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Bapak dan menyerahkan juga Bapak anak-anak kami yang ada di luar kota, dimanapun mereka berada, dalam bepergian mereka Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan lindungi. Kami serahkan anak-anak kami dan hidup kami dan orang tua yang ada dalam nama Yesus. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Amin adik-adik. Amin. Silakan kembali aktivitas, tapi nonton dulu video live streaming dari Kakak Rianita. Salam bagi kita semua adik-adik. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus.
kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Tes. Ya Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan kita hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Evi Sukiat dari Serpong. Kami berharap Bapak Ibu semua yang ada, kita boleh siapkan hati kita dan siapkan membuka hati kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini biarlah menguatkan kita dengan mengangkat sebuah tema kasih. Apa itu kasih? Bagaimana itu kasih? Dan seperti apa? Biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan kita. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu Pendeta Evi Sukiat untuk menyampaikan firman Tuhan buat kita semua. Selamat menikmati firman Tuhan yang ada. Salam. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Kemper Tatiti yang sudah mempercayakan saya melayani firman Tuhan pada hari Minggu ini. Perkenalkan, nama saya adalah Evi Sukiat. Saya adalah teman seangkatan dari Ibu Gembala, Ibu Rianita Purwasendika. Kita bersama-sama mau belajar firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita. Pada hari ini saya akan membawakan firman Tuhan yang bertemakan kasih. Terambil dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Demikian bunyi firman Tuhan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Puji Tuhan. Next. Yesus menanyakan kualitas kasih Petrus kepadanya dengan maksud memulihkan kasih Petrus kepadanya, kepada Yesus. Kita tahu bersama Petrus sudah menyangkal Yesus 3 kali. Karena itu Yesus bermaksud untuk memulihkan kasih Petrus kepadanya. Next. Di pertanyaan pertama dikatakan ayat yang ke-15, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Lebih daripada mereka ini. Petrus meminta komitmen Petrus, Yesus meminta komitmen Petrus untuk mengasihinya lebih dari mereka, lebih dari
teman-teman yang lain, lebih dari orang-orang yang dikasihinya, lebih dari semuanya. Kasihnya di sini, apakah engkau mengasihi aku? Kasih di sini adalah kasih agape. Kasih yang rela berkorban. Kasih yang walaupun. Jadi rela berkorban demi Yesus. Kasih yang walaupun, kasih yang sangat sulit bagi manusia untuk melakukannya. Kasih yang tetap mengasihi walaupun orang tersebut membenci kita. Yang tetap mengasihi walaupun dia selalu merugikan kita. Kasih yang walaupun. Tapi Petrus menjawabnya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Mengasihi engkau di sini dalam bahasa aslinya Pileo. Petrus hanya dapat menjawab sebatas kasih persaudaraan, kasih sesama rekan, kasih sebagai rekan. Dia menyadari bahwa dia adalah seorang yang lemah. Dia tahu bahwa dia baru saja menyangkal Yesus. Karena itu Petrus tidak berani menjawab, saya agape pada engkau. Tidak berani, karena sudah terbukti saat seorang budak bertanya kepada Petrus, engkau salah satu dari mereka, dia menjawab tidak. Menjawab sampai 3 kali tidak, bahkan sampai mengutuk. Petrus tahu kelemahannya. Karena itu dia hanya mampu mengasihi Yesus dengan kasih Pileo, kasih sebagai rekan, kasih yang sama visi doang. Lalu di pertanyaan kedua, Yesus tidak lagi memakai kalimat lebih daripada mereka ini. Kalau kita lihat ayat 16, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Yesus menurunkan standarnya. Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi, tetap pakai kasih agape. Apakah engkau memiliki kasih agape terhadap aku? Dia tidak pakai lebih daripada mereka ini. Dia tidak pakai, Yesus tidak pakai lebih daripada mereka ini. Yesus tanya, apakah engkau agape? Kasih yang walaupun terhadap aku, kasih yang rela berkorban untuk aku. Tapi lagi Petrus menjawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Bahwa aku pileo terhadap engkau. Bahwa aku mengasihi engkau sebagai saudara, sebagai rekan. Petrus tidak berani berkata bahwa aku agape. Sebab dari kenyataannya belum lama dia sudah menyangkal Yesus. Petrus tahu dia memberikan komitmen pada waktu yang lalu karena luapan emosinya yang bilang, yang lain boleh menyangkal engkau, aku sekali-kali tidak. Karena luapan emosinya, sewaktu tantangan datang, komitmen itu lenyap karena ketakutan. Petrus tidak berani berkata, aku agape. Dia tetap pileo. Lalu yang ketiga, pertanyaan ketiga, Yesus menurunkan tuntutannya dari agape menjadi pileo. Ayat yang ke-17, apakah engkau mengasihi aku? Mengasihi sini, Yesus memakai kata pileo. Yesus menurunkan standarnya. Yesus menurunkan pertanyaannya kepada Petrus. Sama seperti saat Yesus mau menyelamatkan dunia ini, manusia ini, Yesus harus turun dari sorga ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Sama, Yesus menurunkan standarnya
untuk menyelamatkan Petrus, untuk membawa Petrus mempunyai kasih yang semakin hari semakin bertambah menjadi kasih yang agape. Petrus dia jawabnya tetap jawabnya, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Petrus tetap menjawab dengan, Engkau tahu bahwa aku Pileo. Petrus, dia sebagai manusia yang lemah, banyak kelemahan. Dia sudah jujur pada Tuhan. Tuhan, saya hanya bisa Pileo. Tapi Petrus bukan tinggal di Pileo saja, bukan hanya tinggal di kasih persaudaraan saja. Petrus bertumbuh terus. Terbukti dari saat aniaya datang, Petrus mati menderita untuk Kristus dengan disalib, tapi kepalanya di bawah. Petrus bertumbuh dalam kasihnya kepada Yesus. Ayat 18 katakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Di sini dibilang, itu nubuatan bagaimana nanti Petrus akan menderita, akan mati. Yesus tahu bahwa nanti Petrus akan mati demi dia. Yesus tahu bahwa Petrus nantinya akan mempunyai kasih yang agape terhadap Yesus. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa mengasihi Yesus dengan kasih agape? Susah, sangat susah. Apakah kita dapat mengasihi Yesus lebih daripada orang-orang yang kita kasihi? Lebih dari suami atau istri atau anak-anak atau orang tua atau harta kita atau apapun juga. Kalau kita lihat dalam Filipi 1 ayat 29, dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saat kita percaya Yesus, itu sudah satu paket. Menderita untuk Dia. Jadi ikut Yesus bukan hanya kesenangan yang kita dapat. Kita dapatkan kesenangan yang dari surga yang memenuhi hati dan pikiran kita. Tapi kita menderita dalam dunia ini. Maksudnya dari menderita apa sih? Kalau kita lihat lagi Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24 berkata, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Menderita karena kita harus menyangkal diri kita dan memikul salib kita. Kalau tidak ikut Tuhan ya enak-enak saja, bebas. Tapi karena ikut Tuhan,
kita harus sangkal diri, kita harus pikul salib. Apa sih yang dimaksud dengan menyangkal diri? Next, sangkal diri itu melupakan diri sendiri dan kepentingannya. Melupakan diri kita sendiri dan kepentingannya, mengabaikan dan menolak sesuatu yang ditawarkan. Melupakan diri sendiri. Jadi melupakan diri sendiri sepertinya ya menganggap diri ini gak terlalu penting. Tapi Tuhanlah yang terutama. Kepentingan kita taruh di nomor yang keberapa. Yang penting kepentingan Tuhan. Kita mengabaikan diri kita sendiri. Kita menolak sesuatu yang ditawarkan. Pernah ada salah seorang jemaat saya yang mengikut Tuhan. Dia percaya pada Yesus. Tapi dia dikucilkan. Tapi dia harus dipenjara. Jemaat ini seorang tentara, dia harus dipenjara. Di penjara itu dikasih kitab suci dan kitab sucinya agama lain, suruh sembahyang. Tapi jemaat saya ini tidak mau. Dikucilkan, dimusuhi, lalu harus ya udah kalau gitu keluar dari tentara. Dia dengan sepenuh hati dia keluar. Dia pensiun dini, dia keluar lalu menjadi orang biasa karena Yesus, mengabaikan kepentingannya, melupakan diri sendiri. Menolak segala sesuatu yang ditawarkan. Dia ditawarkan, kalau kamu mau tetap pada kepercayaanmu yang dulu, kamu akan naik pangkat. Tapi dia tidak mau. Karena dia mau menyangkal dirinya. Dan memikul salib siap menderita untuk Kristus. Siap dikucilkan, dibenci, perlakukan tidak adil, siap semuanya karena Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 6, kalau kita buka 1 Yohanes 2 ayat 6, dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kalau kita mengatakan kita ada dalam Yesus, kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bagaimana sih Kristus hidupnya? Filipi 2 ayat 5. Dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita baca sampai 8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dikatakan dalam firman Tuhan, dalam hidup kita bersama, kita harus menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Yang katanya, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan.
Ini sama dengan menyangkal diri. Menyangkal diri, mengabaikan kepentingannya, melupakan diri sendiri, dan siap menderita. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Apakah kita mampu seperti Yesus? Karena itu kita harus dipulihkan kasih kita, supaya waktu penderitaan datang, aniaya datang, kita tetap dapat berkata, sekali Yesus tetap Yesus. Kita tidak berpaling kemanapun. Biarpun kita disodorkan sesuatu yang menggiurkan daging kita, kita berkata tidak. Itu tidak boleh menurut firman Tuhan. Kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Petrus setelah dipulihkan kasihnya, dia dapat hidup sebagai hamba Tuhan, sebagai Rasul Yesus, sampai mati disalib dengan kepala terbalik. Mungkin sekarang ini kita belum menghadapi penderitaan karena Yesus secara nyata, secara global. Kita belum menghadapi itu semua. Tapi nanti akan datang saatnya di mana akan datang penderitaan-penderitaan karena kita percaya Yesus. Kalau kasih kita tidak dipulihkan, kalau kita tidak mengutamakan Yesus, kalau kita tidak bertumbuh dalam kasih kita kepada Yesus, kita akan dapat menyangkal dia, sama seperti Petrus. Kita akan dapat sangkali dia. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 21. Dikatakan 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 21. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Kita dipanggil menjadi percaya untuk mengikuti jejaknya Yesus, yaitu menyangkal diri kita, memikul salib kita. Kita rela menderita karena Kristus. Saya tidak tahu apakah kasih kita kepada Tuhan adalah kasih yang rela berkorban. Kalau kita memiliki kasih yang rela berkorban, maka semua firman Allah akan kita ikuti tanpa bertanya pada Tuhan. Sebab dalam Yohanes 14, kalau kita buka ayat terakhir, Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku dengan kasih agape, sama ini bahasa aslinya agape, kamu akan menuruti segala perintahku, kamu akan taat pada segala perintah firman Allah. Kita akan dapat menyangkal diri kita dan memikul salib kita. Menyangkal diri paling susah karena melawan kedagingan kita. Daging maunya enak aja. Semua yang enak-enak itu pasti daging punya. Tapi mari kita mau menyangkal diri kita, memikul salib kita, mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Saya tidak tahu bagaimana kasih kita pada Tuhan.
Tapi mari mungkin sekarang kita masih memiliki kasih yang sebagai rekan, kasih yang tidak berani berkorban. Tapi marilah kita bertumbuh terus di dalam kasih kita kepada Tuhan. Sampai kita memiliki kasih agape, kasih yang rela berkorban. Puji Tuhan, sekian firman Tuhan. Saya mengundang pemain musik untuk maju ke depan. Kita akan nyanyikan lagu Selidiki Aku, Lihat Hatiku. Apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus? Kita menyelidiki hati kita, Dia Allah yang Maha Tahu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan mengenal hatiku, tak ada yang kau sembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Musik mengalun dengan lembut. Mari pada hari ini, pada saat ini, kita menyelidiki hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus lebih daripada mereka ini, lebih dari semuanya ini? Kita telah banyak menerima kebaikan-kebaikan Tuhan. Mari kita berjuang dalam hidup kita, meningkatkan kasih kita semakin hari semakin tinggi, sampai kita memiliki kasih agape, kasih yang rela berkorban untuk Yesus. Kalau kita rela berkorban untuk Yesus, kita akan setia pada Yesus. Walau apapun yang terjadi, saya tetap setia kepada Yesus. Walau apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus. Walau dunia membenci saya, walau saya tidak naik pangkat, walau kita tetap menaruh Yesus di hati kita, menaruh Yesus di tempat terutama dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Nyanyikan lagi lagu ini sampai kita periksa hati kita. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang
dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Yesus. Engkau yang menyelidiki hati kami, Tuhan. Engkau lihat kasih kami kepada Engkau masih jauh dari sempurna, Tuhan. Kami seringkali tidak mau berkorban demi Engkau. Kami seringkali egois, Tuhan. Kami tidak dapat menyangkal diri kami. Kami tidak dapat memikul salib kami, Tuhan. Ampuni kami, ampuni kami. Tapi kami mau bertumbuh terus dalam kasih kami kepada Engkau, Tuhan. Mari Yesus, pulihkan kasih kami. Pulihkan Tuhan. Biar Tuhan kami boleh bertumbuh terus dalam kasih kami kepada Engkau hingga mencapai kasih agape, kasih yang rela berkorban, kasih yang walaupun Tuhan, tolong kami supaya Tuhan kami dapat Tuhan melakukan firman Tuhan yang sudah kami dengar walaupun berat, tapi Allah Roh Kudus mampukan kami untuk dapat melakukannya. Mari bekerjalah Allah Roh Kudus, bekerjalah dalam hidup kami masing-masing Tuhan. Berikan kami keteguhan hati sehingga kami dapat melakukan firman Tuhan tanpa dikurangi Tuhan. Kami mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, segenap akal budi kami, segenap jiwa kami Tuhan. Bekerja terus, bekerja.
Ini kami Tuhan, ini kami. Kau lihat keadaan hati kami masing-masing. Mari bekerjalah, bekerjalah. Pulihkan kami Tuhan, pulihkan kami. Sehingga pada saat nanti, saat penderitaan datang, saat aniaya datang, kami tidak lari dari Engkau. Kami tidak menyangkal Engkau Tuhan. Tapi kami dapat tetap teguh berdiri. Kami tetap setia kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang lebih dulu setia kepada kami. Allah yang telah meninggalkan jejak-jejak teladan-Mu kepada kami semua. Bekerja dalam hidup kami semua Tuhan. Terima kasih hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata. Biar firman Tuhan boleh tertanam dalam hati jemaat GBI Dalbelsi Tuhan. Biar Roh Kudus bekerja. Menumbuhkan kasih kepada Engkau yang semakin hari semakin bertambah-tambah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih memberkati seluruh jemaat dengan berkat-berkat yang dari Engkau Tuhan. Berkati kehidupan mereka, pribadi mereka, pekerjaan usaha mereka, pelayanan mereka. Engkau berkati semua. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Bagaimana dengan firman Tuhan yang hari ini? Semua diberkati Tuhan, semua dilawat Tuhan, semua mengerti apa yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Evi Sukiyat? Mengerti Pak. Kami mengurus atas nama seluruh jemaat di GBI Double C Lato Mantan dan semua pengurus dan jemaat yang ada, mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Evi Sukiyat buat kebenaran firman Tuhan yang hari ini, yang di dalamnya kami boleh dikuatkan dan diberkati. Hari ini kami belajar satu hal, biarlah kasih kami perlu dibaharui, ditingkatkan. Sebagaimana Tuhan mau supaya Petrus pun kasihnya ditingkatkan. Sampai 3 kali, apakah engkau mengasihi aku Petrus? Tuhan engkau tahu, saya mengasihi engkau. Kalau baca di Alkitab lain ya kita nggak mengerti tentang kasih, itu semua tentang kasih. Apa itu kasih? Tapi dari Alkitab bahasa Ibrani, bahasa Yunani, kita akan temukan ternyata yang dimaksudkan Tuhan adalah kasih agape. Tuhan mau kita bukan sekedar mengasihi Tuhan seperti kasih Pileo, kasihnya Petrus yang pertama. Tuhan engkau tahu saya bisa mampu mengasihi engkau dengan kasih Pileo. Tuhan mau kita naik, bukan hanya kasih Pileo, karena kasih Pileo itu adalah kasih persaudaraan. Kalau kita mengasihi Tuhan, ikut Tuhan dengan kasih Pileo, di tengah jalan kita tinggalkan Tuhan. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan dengan kasih agape, kasih yang dikatakan tadi, walaupun seperti tema kita di tahun ini, tetap setia walaupun. Nah itu dia. Hari ini firman Tuhan yang menunjang tema kita. Tetap setia walaupun dunia goncang-gancing sana sini. Dunia dilanda sana sini. Tapi orang yang mengasihi Tuhan yang kasih agape. Walaupun digoncang bagaimanapun. Walaupun digeser bagaimanapun. Walaupun ditipu bagaimanapun. Walaupun dunia ini goncang-gancing bagaimanapun. Tetap dipelihara oleh Tuhan. Amin. Amin. Memikul salib, menyangkal diri dan setia mengikut Tuhan. Itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Berarti kita harus siap-siap menderita juga. Siap-siap mengalami banyak tantangan dalam kehidupan ini. Tapi kita tetap menjadi orang yang kuat. Dia berjanji, dia tidak akan meninggalkan kita. Badai ini tidak akan hilang. Masalah boleh datang. Asal ada Yesus di samping kita, tenang hidup ini. Amin. Sama seperti saya, buah pepatah berkata demikian. Ada satu teman bilang begini. Satu tokoh agama juga. Dia bilang begini. Saya tidak mau ke surga. Saya mau ke neraka. Waduh. Ini pendeta ngajarin yang gak benar ini. Kenapa? Kalau di surga sana tidak ada Yesus, apa gunanya?
Di neraka ada Yesus. Sekalipun ada di neraka ada Yesus, neraka bisa diubahkan jadi surga. Seperti itu saudara. Sekalipun mungkin kita dunia ini goncang-gancing sana sini, nggak tenang apa segala. Kalau ada Yesus di hidup kita, tenang. Oleh karena itu kita didorong mengasihi Tuhan dengan kasih agape. Terima kasih Ibu buat firman Tuhan yang hari ini. Dan buat jemaat Tuhan yang ada, terima kasih Bapak Ibu sudah menyaksikan dan menonton dan setia terus beribadah. Kita akan akhiri ibadah kita. Namun sebelumnya Bapak Ibu yang mau mendukung dalam doa, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi, me-WhatsApp saya atau melakukan pelayanan pastoral. Bapak Ibu boleh me-WhatsApp saya. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih buat penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan yang menyertai kami Bapa dari awalnya ibadah sampai selesai. Kami boleh dapat berjalan dengan baik ibadah kami hari ini. Tuhan tolong, Tuhan mampukan sehingga ibadah hari ini dapat berjalan dengan baik. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami, Ibu Evi Sukiyat, berkati kehidupannya, berkati kesehatannya, berkati suaminya, anak-anaknya, berkati jemaatnya, seluruh kehidupannya, seluruh aktivitasnya dilindungi, ditolong, diberkati dalam nama Yesus. Sudah menjadi saluran berkat bagi kami lewat firman-Mu. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang lain, berkati umat Tuhan yang setia menyaksikan hari ini, mata yang melihat kami hari ini, yang membuka hidup mereka, hati mereka, bahkan membuka handphone, laptop, bahkan PC yang ada menyaksikan hari ini. Kamu berdoa Tuhan, Engkau melihat hati mereka, Engkau lihat rinduan mereka, Engkau melihat itu, apa yang menjadi harapan mereka, apa menjadi pergumulan mereka, apa menjadi doa mereka hari ini. Kami berdoa dan memberkati mereka dalam nama Yesus. Diberkatilah kalian semua, diberkatilah kita semua dalam nama Bapa, Putra, dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Diberkatilah kita dalam rumah tangga, diberkatilah kita dalam bisnis, diberkatilah kita dalam pekerjaan, diberkatilah kita dalam pelayanan, diberkatilah kita dalam rumah tangga, diberkatilah kita dalam setiap apapun yang kita lakukan. Keluar masuk kita dijaga, ditolong, dilindungi, dipagari. Sebagaimana Tuhan memagari Ayub, biar kita dipagari. Harta bendanya dipagari, keluarga dipagari, rumah tangga dipagari, semua dipagari. Semua kami boleh dilindungi dan dipagari senantiasa. Dalam nama Yesus, berkat Tuhan turun melimpah dalam kehidupan kami semua. Berkati anak-Mu yang lain Bapak yang saat ini bergumul dalam usaha mereka, Tuhan tolong. Yang sedang merintis usaha, Tuhan tolong. Berdoa buat orang tua yang ada dalam gereja-Mu, baik Oma Wesley Taroleh, kami serahkan kehidupan yang selalu ke dalam tangan Tuhan. Berkati Oma ini selalu Bapak, berkati anak, mantu, cucunya semua. Diberkatilah mereka ini Bapak dalam nama Yesus. Pagari keluarga ini, tutup bungkus mereka selalu dengan kuasa darah-Mu. Berkati Papa dan Mama daripada Desi, yang berapa hari yang lalu mungkin hamba pernah dengar kabar mereka mengalami sedikit gangguan kesehatan, bahkan mengalami bakteri atau virus pun. Kami berdoa Tuhan jamah, pulihkan sempurna adanya dalam nama Yesus. Berkati Papa, kakak daripada Om Hani yang saat ini juga mungkin terbaring di sakit karena ada jatuh. Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, pagari selalu dalam nama Yesus. Berkati Pak Atek juga Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan berkati Bapak dalam nama Yesus. Papa dan Mama daripada Jeffrey Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan lindungi selalu Bapak dalam nama Yesus. Papa dan Mama daripada Christine, kami juga berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Berapa hari yang lalu mungkin pernah mengalami sakit, kami berdoa hari ini Tuhan tolong, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Ibu Damayanti Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan kuatkan Bapak. Anak-anak-Mu yang lain, jemaat-Mu yang lain yang menyaksikan hari ini, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan tolong selalu Bapak. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Ibu Herlita Tuhan tolong, Tuhan berkati, bahkan Ibu yang lain juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna ada dalam kehidupan kami. Simpatisan-simpatisan yang ada, Tuhan berkati kehidupan mereka. Bapa yang baik, kami menyerahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kemurahan Tuhan bagi bangsa ini, anugerah Tuhan bagi bangsa ini. Berkati bangsa ini Bapa dalam nama Yesus. Dalam program yang sedang direncanakan untuk vaksinasi, Tuhan tolong agar semua dapat berjalan dengan baik. Anak-anak-Mu yang sedang mungkin melakukan liburan, Tuhan tolong, Tuhan pagari selalu. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami menyerahkan Bapak anak-Mu Dev yang ada di garis depan dalam penanganan COVID. Tuhan sertai, Tuhan lindungi Bapak. Berkati selalu Bapak dalam nama Yesus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dan semua yang kami lakukan dan kerjakan ke dalam tangan Tuhan. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, bahkan anak-anak-Mu yang telah memberikan persembahan bahkan perpuluhan, ulurkan tangan-Mu selalu memberkati mereka. Apa yang mereka perbuat, apa mereka memberi dengan iman dalam nama Yesus. Tuhan tolong. Berkati Ibu Aling, berkati
Carlos, berkati Ayumi, berkati Angel. Kami serahkan keluarga ini ke dalam tangan Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa yang baik menyerahkan kehidupan kami. Seluruhnya kami taruhkan ke dalam tangan Tuhan. Bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel. Salam bagi Israel. Oleh mereka kami dapat bagian keselamatan. Kami tetap menyerahkan bangsa Israel ke dalam tangan Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa Bapa buat anak-Mu di bulan Mei ini. Bulan April kemarin mereka berulang tahun. Kami berdoa Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka, Tuhan sertai mereka dalam setiap apa yang mereka kerjakan, Tuhan berkati. Dalam nama Yesus Tuhan sudah tambahkan usia 1 tahun kepada mereka. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kalau demikian saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, arahkanlah imanmu kepada Tuhan. Kembali kita melakukan segala aktivitas kita dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami akhiri ibadah live streaming kami hari ini Minggu 9 Mei 2021 dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Sampai jumpa lagi di ibadah live streaming minggu depan. Salam bagi kita semua. Amin.